Baiklah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rike Gustina dengan MPM 5021045 kelas 4B Prodi PGSD dan dengan dosen pengampu yaitu Tio Gusti Satria MPD. Dan adapun materi yang akan dibahas yaitu pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran tematik, merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memudahkan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi dan di beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Pembelajaran tematik mengarah pada penggabungan dari 2 dari 10 model pembelajaran terpadu menurut Fagerty tahun 1991, yaitu model jaringan laba-laba dan model terpadu. Dan yang materi yang kedua yaitu pembelajaran tematik. Yang pertama, model pembelajaran tematik terpadu atau PPT atau ITI pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1970. Yang kedua yaitu PTP, diyakini sebagai salah satu model pengajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu pembelajaran tematik terpadu mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik. Dan materi yang ketiga yaitu rasional pentingnya pembelajaran tematik. Secara empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta didik. Yang keempat yaitu kelebihan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama yaitu premis utama PTP bahwa peserta didik memerlukan peluang tambahan untuk menggunakan talentanya. Yang kedua yaitu menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis. Yang ketiga yaitu relevan untuk mengakomodasi kualitatif lingkungan belajar. Yang keempat yaitu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Dan yang kelima yaitu memiliki perbedaan kualitatif dengan model pembelajaran lain karena sifatnya memadu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda, sebuah proses inovatif bagi pengembangan dimensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam yaitu manfaat pendekatan tematik terpadu. Yang pertama yaitu suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menggunakan kelompok kerjasama atau kolaborasi kelompok belajar dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah. Mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah otak. Yang keempat yaitu peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memperoleh informasi. Proses ini tidak hanya menyentuh dimensi kuantitas dan kualitas, mengeksplorasi konsep-konsep baru dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan secara siap. Yang kelima yaitu proses pembelajaran di kelas mendorong peserta didik berada dalam format ramah otak. Yang keenam yaitu pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketujuh yaitu peserta didik yang relatif mengalami keterampilan untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas. Yang ke-8 yaitu program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru untuk
meningkatkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi secara penilaian. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran tematik integratif. Model jaringan laba-laba atau model ini berangkat dari pendekatan tematis sebagai acuan dasar, bahan dan kegiatan pembelajaran. Tema yang dibuat dapat mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran. Pada tahun 1991. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.